Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Rahma Puspita. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat cahaya. Adapun tujuannya yang pertama untuk menentukan jarak titik api atau F lensa cembung, kemudian menentukan kekuatan lensa cembung, dan terakhir menentukan jarak api atau F cermin cekung. Alat dan bahan yang pertama ada penggaris, yang kedua ada sisir, yang ketiga ada lilin, keempat ada senter, kaca pembesar, kemudian ada sudrajat, laser, ada sendok, ada alat tulis, dan ada cermin. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian saya menyalakannya dan mengamati jalan berkas cahaya setelah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat, sinar datang lalu dipantulkan, sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut datang dan sudut pantul membentuk sudut yang sama terhadap garis normal. Kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Kemudian percobaan hukum Snellius. Ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul juga 60 derajat. Agar lebih jelas, saya mengganti senter dengan laser. Ketika sudut datang besarnya 90 derajat, sudut pantul juga 90 derajat. Ketika sudut datang 30 derajat, sudut pantul juga sama, yaitu 30 derajat. Kemudian ketika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantul juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya meletakkan benda yaitu lilin di depan cermin datar dan mengamati bayangannya. Saat benda digeser, sifat bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat lilin digeser, bayangan ikut bergeser sesuai dengan arah lilin. Ketika lilin didekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika lilin dijauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Saat diukur dengan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan berikutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Tadi saya menggunakan sendok, tetapi tidak bisa, jadi saya ganti dengan kaca pembesar. Ketika cermin cembung didekatkan pada lilin, cahaya dipantulkan akan menyebar dan terlihat pada layar putih. Saat cermin dijauhkan, cahaya menyebar lebih luas. Sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika cermin cekung didekatkan di depan lilin, cahaya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Saat cermin didekatkan, sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, bayangan menjadi nyata, terbalik, dan diperkecil. Saat cermin berada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian, saya mengukur jarak benda dan bayangan pada cermin cekung. Pengukuran pertama menunjukkan jarak bayangan dengan lilin 10 cm dan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, jarak bayangan 12 cm dan jarak lilin dengan cermin adalah 6 cm. Percobaan selanjutnya, saya menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat pada layar. Saat jarak 30 cm, bayangan tidak tampak. Saat dijauhkan ke 34 cm, bayangan juga tidak tampak. Pada jarak 36 cm dan 38 cm,
bayangan tetap tidak terlihat pada layar putih.